Di sini kita akan melakukan analisis min. Misalnya nih, kita mempunyai satu perusahaan dan kita mau menerbitkan satu produk terbaru atau minuman terbaru gitu. Tetapi kita belum pede untuk menyebarkannya ke masyarakat luas. Nah, di sini kita bisa melakukan penelitian dan memberikan beberapa sampel kita kepada orang-orang. Kemudian masing-masing mereka itu bisa menilai apakah minuman kita enak atau tidak enak. Di sini kita bisa lihat rasanya yang paling tinggi yaitu 7 dan yang paling rendah itu 1. Berarti kita bisa simpulkan 1 itu adalah yang paling enak, sedangkan 1 tidak enak. Nah, di sini kita misalnya memberikan standarnya nilainya 5. Jika lebih dari 5, kita akan menerbitkan produk tersebut. Jika di bawah 5, kita tidak jadi menerbitkan produk tersebut. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan yang namanya analisis min. Caranya yang pertama, kita bisa membuka datanya tadi ini. Selanjutnya, kita blok semua data yang kita punya. Nah, selanjutnya Ctrl C. Kita buka IBM SPSS kita. Ini yang varian 26-nya ya teman-teman. Di sini kita buka data view. Nah, kita letakkan kursor kita di paling atas. Selanjutnya klik kanan. Nah, selanjutnya paste with variable names. Di sini bisa kita perbaiki dulu data kita agar memudahkan kita dalam melihat datanya. Selanjutnya, kita melihat variable view. Di sini bisa kita ganti value-nya yang jenis kelamin itu. Value yang 1 tadi labelnya untuk laki-laki, kita kasih laki-laki. Laki-laki. Yang 2-nya kita label perempuan. Jika sudah, bisa kita okekan. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Langkah yang pertama kita lakukan untuk mencari analisis min-nya yaitu yang pertama analyze, yang kedua compare means, yang ketiga means. Nah, di sini rasa kita pindahkan ke bagian dependent list. Sedangkan jenis kelamin kita pindahkan ke independent list. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya laki-laki memberikan nilainya yaitu 4,0857, sedangkan perempuan 4,4000. Nah, berarti standar kita tadi kan 5. Berarti ini di bawah 5. Karena nilainya 4. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak menyukai minuman. Berarti kita gagal dalam mengeluarkan produk terbaru. Nah, untuk lebih meyakinkan kita apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap rasa tadi, ada atau tidak adanya perbedaan itu, kita bisa melakukan yang namanya uji independent sample test. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa ambil data tadi. Nah, sama seperti di awal, analyze, selanjutnya compare means. Nah, di sini bedanya kita ambil independent sample t-test. Nah, di sini tes variabelnya rasa untuk di tes variabel, sedangkan jenis kelamin di grouping variable. Nah, define groups-nya yang 1 untuk
laki-laki, yang 2 untuk perempuan. Karena coding kita tadi 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, selanjutnya continue dan kita oke kan. Nah, di sini kita perlu melihat nilai signifikannya. Dan di sini kita juga bisa melihat nilai min-nya sama dengan nilai min yang kita cari di awal tadi. Di sini nilai signifikan kita yaitu 0,539. Berarti besar dari 0,05. Jadi tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berarti sama saja. Terbukti dari nilai min yang kita dapatkan tadi. Ini kan angka sama, 4. Sama-sama 4. Berarti ranknya tidak ada perbedaan dan terbukti di independent sample t-test kita ini tadi. Tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap rasa minuman. Baiklah, di sini kita akan mencari analisis yang selanjutnya, yaitu analisis tailored sample t-test. Di sini sama seperti semula, kita mengambil data penelitian terlebih dahulu. Nah, di sheet yang kita ambil yaitu uji T berpasangan. Di sini kita akan menguji apakah ada perbedaan nilai statistik sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita blok semua datanya. Ctrl C. Nah, setelah itu kita buka IDM SPSS kita. Setelah itu kita letakkan kursor di bagian atas. Nah, klik kanan, paste with parallel names. Nah, jika sudah seperti ini, kita boleh memperbaiki data kita agar enak dilihat dan memudahkan kita dalam membacanya. Nah, setelah itu kita lihat di sini variable view. Di sini kan tipe data kita yaitu numerik-numerik. Jadi, karena data kita tipenya numerik-numerik, kita menggunakan yang namanya analisis tailored sample t-test. Kalau yang di awal tadi, datanya numerik dan kategorik. Ya, kategorik apa? Laki-laki dan perempuan. Makanya kita menggunakan independent sample t-test. Nah, di sini kita akan mencari langkah-langkah analisis tailored sample t-test. Bagaimana sih langkahnya? Yang pertama kita ambil analyze. Sama seperti tadi yang kedua, ya compare means. Nah, di sini kita ambil tailored sample t-test. Setelah itu, nilai sebelum statistik kita pindahkan ke bagian variabel 1. Nah, yang nilai statistik sesudah belajar kita masukkan ke variabel 2. Setelah itu, baru kita bisa mengokekannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita melihat di bagian signifikan to tell. Di sini hasilnya 0,00, berarti kecil dari 0,05. Berarti adanya perbedaan antara nilai statistik sebelum belajar dan nilai statistik sesudah belajar. Tetapi jika besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan nilai statistik sebelum belajar dengan nilai statistik sesudah belajar. Baiklah, kita akan masuk ke analisis yang terakhir, yaitu analisis ANOVA. Di sini kita ambil sheet di bagian ANOVA. Setelah itu kita bisa blok semua data yang kita punya. Nah, Ctrl C, dan kita buka IDM SSS kita. Setelah itu, pastikan kursor kita di atas dan klik kanan. Ya, paste with variable names. Nah, jika sudah seperti ini, kita boleh memperbaiki data kita agar lebih enak untuk dibaca dan dilihat. Nah, jika sudah, kita mengambil di bagian variable view. Nah,
Di bagian e-commerce, di value-nya kita buat yang satu itu labelnya untuk Shopee. Kita tambahkan. Yang dua untuk Tokopedia. Yang tiga untuk Lazada. Yang empat, kita buat labelnya untuk Bukalapak. Yang kelima, kita buat labelnya untuk Blibli. Nah, jika sudah, kita okekan. Ini gunanya untuk memudahkan kita dalam membaca datanya nanti. Nah, seterusnya kita ambil data view kembali. Nah, di sini langkah-langkah untuk melakukan analisis ANOVA. Yang pertama adalah Analyze. Yang kedua, klik Compare Mean, sama seperti tadi. Nah, yang ketiga, kita pilih One Way ANOVA. Nah, jika sudah, bagian e-commerce kita pindahkan ke bagian faktor. Sedangkan bagian baju, sepatu, sandal, tas, dan celana kita pindahkan ke bagian independent list. Kita shift saja, tanah ke bawah, kita pindahkan ke samping. Setelah itu, kita pilih option. Kita centang descriptive dan homogeneity. Homogeneity-nya, setelah itu baru continue. Yang kedua, post hoc-nya. Di sini kita centang LSD atau Bonferroni. Boleh kita pilih LSD. Nah, selanjutnya kita continuekan. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah keluar seperti ini, kita bisa melihat di sini pembelian baju di antara e-commerce Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, itu yang paling banyak yaitu di Shopee. Nah, sementara di bagian post hoc-nya. Post hoc test ini untuk melihat, tujuannya untuk melihat, membandingkan apakah ada perbandingan antara Shopee dan Tokopedia atau Shopee dan Lazada dan lainnya. Di sini kita melihat pembelian baju antara perbandingan Shopee dan Tokopedia. Di sini kita lihat signifikannya, yaitu 0,969. Berarti besar dari 0,05. Berarti tidak adanya perbedaan antara Shopee dan Tokopedia. Tetapi jika hasil signifikan ini kecil dari 0,05, maka adanya perbedaan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.